warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam kondisi sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, supaya diberikan kelancaran dan kemudahan, silakan dipimpin untuk berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya. Dan mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sudah gabung di Zoom, apakah kalian sudah ngisi absensi di di Google Form-nya? Coba Sudah, Bu. Udah ya. Ya, kita kan tadi 15 ya. Ini yang baru absen 14 anak, berarti betul ya. Nanda ini belum masuk ke dalam Zoom. Ibu harap Andi berhasil ya untuk hubungi Nanda ya. Iya, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada sedikit motivasi yang ingin Ibu sampaikan nih kepada kalian terkait dengan pembelajaran. Pernah nggak kalian mendengar sebuah pepatah, hiduplah seolah engkau itu akan mati esok. Jadi ibaratnya itu kalian harus bisa memanfaatkan waktu kalian sebaik-baiknya nih, karena seolah-olah besok kan akan mati gitu. Ya, jadi jangan sampai kita mengulur-ngulur waktu kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Walaupun kita sedang pandemi seperti ini, manfaatkanlah waktu kalian dengan sebaik-baiknya, sebagai muhasabah kalian, sebagai introspeksi kalian, supaya kalian tuh jauh lebih baik gitu ke depannya. Nah, manfaatkan waktu ini dengan cara apa? Dengan cara hal-hal yang positif. Contohnya adalah kita bisa belajar. Setiap pembelajaran kehidupan itu pasti akan kita gunakan untuk kita jadikan bahan untuk bisa terus hidup di masa yang akan datangnya gitu. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu ingin nanya dulu, pertemuan sebelumnya kalian membahas apa ya? Apa sih yang sudah diberikan di pertemuan sebelumnya gitu? Masih ingat materi sebelumnya? Penghapusan piutang bukan, Bu? Ya, kasus. Oke, kasus penghapusan piutang tak tertagih ya. Apa yang kamu tangkap? Apa yang bisa kamu ingat-ingat kembali materi yang sebelumnya? Penghapusan piutang itu adalah suatu kerugian yang timbul karena adanya piutang yang tak tertagih oleh perusahaan. Piutang kurang terjamin pelunasannya karena tidak dibuat dalam suatu perjanjian khusus seperti yang diatur oleh peraturan hukum. Piutang tak tertagih terjadi ketika seseorang berutang uang kepada kita, tapi kita nggak dapat menagihnya kembali, Bu. Jadi hutang itu tidak berharga karena kita tidak dapat menagih apa yang kita hutangi. Dan akibatnya kita menghapus utang sebagai tidak tertagih, Bu. Oke, tadi Raifan menjelaskan dari segi apa itu? Dari segi pengertian. Oke, dari segi pengertian dan penyebabnya kenapa muncul penghapusan piutang gitu ya? Iya. Oke, ada yang lain tidak? Penghapusan piutang tak tertagih ada dua metode, yaitu metode cadangan dan langsung. Perbedaannya yaitu kalau metode cadangan itu mencatat perkiraan, kalau metode langsung dicatat, Bu. Oke, selanjutnya Ibu ingin menjelaskan nih, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini tuh ada apa aja? Ibu izin share screen PowerPoint-nya ya. Nah, kita akan mempelajari materi ini, taksiran kerugian piutang. Nah, lalu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama adalah menentukan jumlah cadangan atau taksiran kerugian piutang. Yang kedua, menyajikan pencatatan perhitungan cadangan atau taksiran kerugian piutang dagang. Ya, kurang lebih inilah yang akan kita pelajari hari ini. Ibu ingin menjelaskan dulu nih, kalian nanti skenario pembelajarannya seperti apa sih? Seperti minggu kemarin, kalian akan berdiskusi kelompok. Kelompoknya masih sama aja ya, seperti yang kemarin. Hanya bedanya, kalau kemarin kalian itu berdiskusinya secara tulisan. Nah, kalau sekarang kalian Ibu minta untuk berdiskusinya secara lisan. Ya, Ibu akan menyiapkan kalian sebuah breakout room. Breakout room itu adalah ruang kalian untuk berdiskusi di situ. Jadi nanti sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada kelompok room 1, kelompok room 2, kelompok room 3.
nanti akan Ibu nilai keaktifan kalian berbicara di situ. Setelah itu seperti sama seperti kemarin kalian membuatkan PowerPoint. Ini terlihat ya kasusnya ya? Iya, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, ini adalah kasus yang harus kalian jawab, kalian gali, kalian diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Yang pertama adalah, bagaimana pendapat kalian nih mengenai pencatatan piutang tanpa adanya akun pencadangan piutang di neraca PT Telkomedika? Lalu yang kedua, setelah dibuatkan nilai taksiran kerugian piutang menggunakan analisis sumber piutang, hitunglah cadangan kerugian PT Telkomedika, cadangan atau taksiran kerugian piutang PT Telkomedika. Ini kerugian piutang ya. Terus 3, buatlah jurnal atas perhitungan cadangan kerugian piutang. 4, berapakah nilai piutang neto? Neto berarti bersih. Lalu yang kelima, bagaimanakah pencatatan akun piutang di neraca setelah adanya perhitungan cadangan kerugian piutang? Ya, oke, sekarang kalian masing-masing masuk di breakout room-nya sesuai dengan kelompoknya. Ibu sudah buatkan di situ kelompok 2, 3, 1 ya. Silakan masuk. Mau pakai apa nih? Indonesia. Indonesia aja biar lebih gampang. Kan kita Indonesia. Tapi Iya. ntar pas presentasi kalau ditanya bahasa akuntansinya kayak mana? Oh iya. Setelah dibuatkan nilai taksiran kerugian piutang menggunakan analisis umur piutang, hitungan cadangan atau taksiran kerugian PT Telkomedika pada tahun 2000. Yang persentasenya, Bu, Persentasenya. kan ada 2%, 10%, 15%, 20%, sama 25%. Nah, itu kan Satu udah kenal cari. apa diskusinya? Nggak ada, Bu. Ada bantuan sedikit dari buku. Nomor 1, Bu, yang belum nih, Bu. Di kelompok 2 ada nomor berapa? nomor 4, Bu. 4, Bu. Banget tuh nomor 4. Apa jatuh tempo itu nggak ada nominalnya, Bu, 0. Ya udah, berarti nanti kamu bikinnya 0 aja. Karena kan nggak ada nominalnya. Ya, Bu. Pasti belum. Bukan, itu kan ada kayak cadangan gitu, berarti nanti kurang cadangannya 0. Yang lain menyimak ya, seperti biasa setelah kita presentasi ada yang memberikan tanggapan. Ya, Bu, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. akan menganalisis kasus PT Telkomedia. Ini ada contoh soal dan kasusnya. Jadi, bagaimana pendapatan kalian mengenai pencatatan piutang tanpa adanya akun pencadangan piutang di neraca di PT Telkomedia? Jadi, yang sesuai dengan diskusi tadi kita, ada jawabannya itu tanpa adanya perencanaan dan penentuan keputusan yang strategis. Oke, ada yang mau menanggapi nggak dari hasil diskusi kelompok 2? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Bu, dari kelompok 1 April. April? Maaf. Oke, April. Saya mau nanya, bagaimana cara perhitungan beban kerugian pada piutang? Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari April. Cara menghitung beban kerugian piutang dihitung dengan cara mengalihkan persentase dengan jumlah piutang tertentu. Oke, terima kasih kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Kita lanjutkan ke kelompok 1 atau 3 dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Ingin mempresentasikan hasil diskusi.
Bagaimana pendapat kalian mengenai piutang tanpa adanya akun pencadangan piutang di neraca di PT Telkom Medica? Jawabannya tidak bisa menentukan taksiran cadangan kerugian piutang. Oke, silakan yang ingin menanggapi dari hasil diskusi kelompok 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan cadangan kerugian piutang tak tertagih. Cadangan kerugian piutang adalah pencatatan yang dibuat di dalam jurnal ketika terdapat piutang yang sudah tidak dapat tertagih lagi. Terakhir kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dari soal yang Muhammad telah berikan. Jawabannya ialah dengan cara mencatat allowance per debit untuk mengganti akun cadangan kerugian piutang. Yang kedua akan dibacakan oleh Nisa. Ada yang ingin ditanyakan? Ada Bunga. Ya. Silakan Bunga. Kenapa kelompok 1 menggunakan tabel analisis umur piutang bukan menampilkan piutang di neraca? Karena dari soalnya aja itu udah terdapat ada waktu temponya, yaitu ada yang sebelum jatuh tempo, ada yang sudah lewat jatuh tempo, terus juga di situnya dari soalnya udah ada analisis umur piutangnya, makanya kita pakai metode yang analisis umur piutang. Terima kasih. Terima kasih ya jawabannya untuk kelompok 1 sampai kelompok 3. Oke, jadi tadi kalian lebih fokus dengan menggunakan metode analisis umur piutang ya? Iya. Yang sudah kalian diskusikan pertanyaan Ibu, apa sih yang kalian tahu dari metode analisis umur piutang itu? Jadi analisis umur piutang itu sebuah metode untuk memperkirakan piutang usaha yang tidak dapat ditagih. Terus analisis piutang merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap piutang yang sudah didapatkan perusahaan di masa lalu, namun tidak selalu akan didapat di masa depan. Untuk lebih detail cara perhitungan masing-masing metode, kalian bisa baca. Nanti akan Ibu bahas lagi di pertemuan selanjutnya ya. Oke, kesimpulannya apa nih pembelajaran kita hari ini? Kalau dari segi materi, taksiran kerugian piutang itu ada 3 metode. Pertama itu metode pendekatan laba rugi atau penjualan. Terus yang kedua pendekatan neraca atau saldo piutang. Yang ketiga ada analisis umur piutang. Tadi betulnya sudah disampaikan Sinta, kita sudah belajar mengenai materi taksiran kerugian piutang, ada 3 metode. Jangan lupa ya, nanti kalian mengerjakan LKPD-nya, sama seperti yang kemarin. Di sini sudah ada soal evaluasi pengetahuannya, silakan kalian kerjakan, sudah ada deadline-nya juga di sini, deadline-nya sampai jam 12 malam. Kalau ini deadline-nya sampai dengan hari Sabtu. Oke, jangan lupa dikerjakan ya, LKPD-nya, soal keterampilan dan soal pengetahuannya. Silakan Ketua Kelas dipimpin untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Ya, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kita telah selesai. Dan sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.